saudara yang dikasih Tuhan, salam sejahtera bagi jemaat Tuhan. Tetaplah bahagia di dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan, Bapa di surga senantiasa memberkati kehidupan kita. Dia selalu setia untuk menolong dan selalu ada di dalam setiap hidup kita. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, mari kita fokus saat firman diberitakan. Amin. Jangan lihat kiri kanan, tapi pandanglah hidup kita butuh iman. Pandanglah hati kita haus akan kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan mengarahkan kita kepada berkat yang berkelimpahan. Dan hari ini kita masuk bulan Juli, minggu yang pertama. Berbahagialah kita, tetap masih didapati Tuhan di rumah Tuhan. Banyak orang di luar sana nggak bisa datang ke rumah Tuhan karena apa saudara? Kurang untuk menghormati Tuhan. Nggak peduli akan hidupnya besok kemana. Dia tidak tahu bahwa hidup di dunia ini saja 70-80. Ada hidup yang kekal yang Tuhan sediakan. Berarti kita butuh persiapan, butuh firman Tuhan untuk kita menuju kepada kehidupan yang kedua, saudara. Jadi banyak orang percaya kalau udah mati ya ditanam lah, udah selesai. Bukan, ada kehidupan yang kedua. Kemana kita? Apa yang kita bawa? Adakah firman? Atau adakah saudara bilang, itu gak mau tahu lah kita itu urusan Tuhan. No, urusan Tuhan tetap hidup untuk 70 tahun, 80 tahun, dan hidup untuk yang kedua. Jadi Tuhan katakan supaya kita ini bisa besar, supaya kita ini bisa tetap ada saat apapun, saat gejolak apapun di dalam dunia ini, kita bisa lalui. Karena bersama siapa? Bersama Allah kita yang hebat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap kami sampaikan gembala masih ada di Jakarta, karena dari Bandung sudah selesai, semalam mereka sudah malam sampai Jakarta, dan masih ada di Jakarta menuntaskan amanat agung Tuhan yang akan dilakukan di Medan buat KKR Pak Gilben. Nah hari ini kita mau kutip firman Tuhan, karena hari ini juga kita akan perjamuan kudus, akan menikmati tubuh dan darah Kristus bersama-sama. Mari kita buka firman Tuhan 2 Samuel 7. Samuel pasal 7 ayat ke-21 sampai 23. Sudah semua mendapat? Saya akan baca ayat yang 21, saudara 22, yang 23 kita bersama-sama, karena 3 ayat kita simak dengan baik. Firman Tuhan, oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu. Ini kita simak ya. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Sebab itu Engkau besar, ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Bersama-sama 2-3 ya. Dan bangsa yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama nabinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan para Allah mereka dari depan umatnya. Iya, ini firman Tuhan saudara, yang berkata ialah menurut Raja Daud. Pengakuan Daud,
pujian Daud, sehingga tercipta banyak pujian yang diceritakan oleh Daud. Itu karena ada hubungan Daud dengan Tuhan. Kenapa banyak pujian dinyanyikan gereja-gereja di dalam kebenaran firman? Karena hubungan Raja Daud dengan Tuhan itu sangat diperkenankan. Dan tidak ada yang menyangka Daud itu menjadi raja. Daud itu orang yang kecil dan tidak diperhitungkan keluarganya juga. Daud hanya disuruh, dan pergilah kau menggembalakan domba, karena dia kecil. Tetapi itulah Tuhan. Tuhan gak melihat ganteng atau cantik, cerdas, sarjana atau tidak. Tuhan tidak lihat. Apa yang dilihat? Hati. Hati kita bagaimana sama Tuhan? Daud itu punya hati yang dekat dengan Tuhan. Waktu dia menggembalakan, dia sering untuk mementingkan sapinya, bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan. Karena dia menyadari, tanpa Tuhan aku gak akan hidup. Tanpa Tuhan aku tidak akan bisa. Sampai Daud itu bermimpi sebenarnya. Banyak hal yang diceritakan Daud dalam kisah, dalam Mazmur Daud ini. Itulah kan. Jadi saya kutip temanya pada hari ini dalam hidup kita. Allah Tuhan Maha Besar dalam hidup kita. Jika kita mengaku bahwa Tuhan itu Maha Besar, kita harus wanti-wanti dong untuk melangkah. Langkah kita ini harus berjaga-jaga. Mau langkah kemana kita? Mau kemana kita bawa langkah kita? Kalau kita berkata Tuhan Maha Besar, bahwa itu terjadi dalam hidup kita, bahwa Dia Maha Besar sekali untuk Tuhan, tetap untuk Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan. Ya dong, jangan mut-mutan. Apa ini mut-mutan? Ini bahasa nggak bisa kuterima ini mut-mutan. Orang Jakarta bilang mut-mutan lah. Kalau mut melayani, nggak melayani. No, saudara. Nggak senang Tuhan seperti itu. Amin, saudara. Sekali mengikut Tuhan, sekali melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Ujian ini semua sangat menggugah hati. Ya, pilihan ujian ini luar biasa. Luar biasa, saudara. Semuanya membangun. Walaupun karakter kita mungkin nggak terbangun, tapi ini ujian membawa kita membangun setiap hidup kita. Apalagi untuk firman Tuhan itu. Wow, saat kita terbangun melihat wajah Tuhan tersenyum, kita cemberut mungkin, tapi Tuhan tersenyum. Amin, saudara. Ini juga saudara ini. Ya, kebaikan Tuhan itu yang tidak pernah kita lupakan. Mungkin kebaikan seseorang bisa kita lupakan, tapi kebaikan Tuhan tidak bisa. Nah, Allah Tuhan Maha Besar dalam hidup kita. Terukir dalam kehidupan kita ini, terukir gitu yo, saudara. Termeterai gitu, bahwa Dia itu dahsyat, bahwa Dia itu besar dalam hidup kita. Ya, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Itu Allah kita. Nyanyikan pujian itu, maka kita terbebas, terlepaskan, karena kita berkata Allah luar biasa. Ya Allah, siapa yang tidak menikmati kebaikan Tuhan? Orang jahat, orang berdosa menikmati, ya kan? Semua menikmati kebaikan Tuhan. Enggak ada yang enggak menikmati. Kalau dibilang mungkin dia belum mendapatkan sesuatu, enggak menikmati, dinikmati, diberi napas, diberi kesehatan. Kalaupun kurang beruntung diberkati, berarti hubungannya dengan Tuhan enggak baik-baik saja. Daud ini luar biasa, saudara. Sampai dia berkata begini ayat 21 itu, ya, oleh karena firman-Mu, oleh karena firman Tuhan, dan menurut hati-Mu, hati Tuhan, karena firman-Mu, kata Daud, dan karena menurut hati-Mu, menurut hati Tuhan,
ini jadi raja, kata Daud. Lalu adalah pujian Daud. Saudara tahu ada pujian Daud? Siapakah aku ini? Kita ini gak ada siapa-siapanya, saudara. Gak ada yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Yang kita banggakan adalah kita menjadi pemuji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu saudara, saat saudara memuji Tuhan, bersorak-sorak malaikat di surga. Tapi saudara saat boleh memuji Tuhan, soraklah, haleluya. Begini, apa yang kita bawa ke Tuhan? Tuhan bilang, lipatlah tanganmu terus, duduk kau di situ tadi. Tapi kalau kita memuji Tuhan, soraklah, haleluya. Enggak tua muda, semua untuk memuji Tuhan, amin. Itu saudaraku, udah bertepuk tangan memuji, memuliakan Tuhan. Berinteraksilah dengan Tuhan. Kalau berinteraksi berbeda, hebat kali ya manusia. Iya kan? Berbeda itu juga berinteraksi itu. Tanya jawab, tontonan banyak. Tapi untuk berinteraksi memuji Tuhan, mut-mutan juga kan? Jangan ya. Kalau sudah kita datang ke rumah Tuhan melangkah, siapkanlah dirimu, siapkanlah kekuatan untuk mau bersorak-sorak bagi Tuhan, amin. Itu saat kita melangkah masuk tangga rumah Tuhan, berarti kita sudah siap. Mulai dari saya mengenal Tuhan ini, saudara. Saya kan gak dari karismatik nih, ya. Mulai saya mengenal Tuhan, mulai melihat Tuhan, mulai Tuhan menjamah, mulai Tuhan mendekat, mulai Tuhan memeluk saya. Terus garis bawah ini, mati hidupku untuk Tuhan. Aku udah banyak melihat mujizat Tuhan. Mujizat pertama aku lihat waktu saya sakit dibuat orang. Yang kedua, kepada anakku yang pendeta di kini dosen aja. Itu mujizat, saudara. Lahir 3 hari step sampai 5 tahun. Ya, dokter anak bilang nanti anakmu ini kayak nggak cerdas, nggak gitu. Tapi aku tolak dia, perkataan dia, aku tolak dalam nama Yesus. Karena aku udah diperlengkapi Tuhan, aku udah diurapi Tuhan. Itu belum jadi pendeta, saudara, belum. Ya, belum. Tapi hatiku ini melekat dengan Tuhan. Setiap minggu pasti ada step tegang-tegang. Weh, nggak tahu lagi, saudara. Itu laki-laki pertama dikasih sama keluargaku. Yang mendapatkan itu pun aku berjuang. Berjuangnya apa, saudara? Lahir ini mama kepa-kepa. Orang tak boru-boru, kata mertua. Wih, sakit kali kerasa. Emang perempuan itu gak tenang. Iya kan? Padahal perempuan itu yang membuat mamanya bahagia. Mengerti mamanya, perempuan wanita. Aku bilang, Tuhan, ku kencangkan doaku, ku kencangkan dengan pegangan. Berikan aku anak Tuhan. Yang ketiga, aku harus anak. Kayak aku memaksa Tuhan nih, saudara. Ini anak kita hebat loh, saudara. Supaya praktek, saudara. Jangan ada madem-ayem, suap-suap buku. Jangan, lihatlah karya Tuhan. Sejak apa suamimu, semodal apa istrimu, doamu yang menentukan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Enggak doa orang sana. Itulah dahsyatnya Tuhan. Kau kencangkan dengan pinggang. Saudara, aku bilang sampai aku, kenapa aku sampai begitu Tuhan? Karena dia anak yang hebat. Kesalahan apapun yang kita lakukan, gak pernah Tuhan perhitungkan. Amin. Dia setia. Kalau kurang beruntung pun kencangkan dengan pinggang. Jadi saudara tahu, mulai aku menikah, nggak pernah kerja keras cari uang. Kenapa saya katakan? Tuh, uang itu mencari saya.
saudara. Paling 3 kali 4. Ini mustahil loh saudara. 21 drum solar bensin aku jual ludes satu hari. Coba, siapa yang buat itu kalau bukan Tuhan? Menjual kiri kananku, muka belakangku, menjual 100 liter aja susah. Tapi setiap aku mau melangkah, aku bernyanyi di kiosku. Sapu dulu sebelum membuka, aku bernyanyi. Itulah cinta mula-mula, cinta pertama. Siapa sih yang mengalami cinta pertama dengan pacarnya? Lebih dari itu sama cinta pertama dengan Tuhan. Ya, ya, gak usah pula kita munafik kan? Kalau mulai kita cinta pertama sekali sama pacar kita, pokoknya ketemulah terus. Nah, cinta mula-mula dengan Tuhan pun begitu. Pokoknya jangan dilepaskan Tuhan ini, tetaplah memuji Tuhan, tetaplah bersekutu dengan Tuhan. Itulah kita, saudara. Jadi kalau mulai padam cintamu dengan Tuhan, yuk pacu lagi, berinteraksi lagi dengan Tuhan, maka Dia akan tersenyum, akan memberkati kita. Amin. Itu dia hebatnya. Sehingga Daud itu berkata, oleh karena firman dan perkataan, maka aku jadi raja sampai hari ini. Apa yang diperkatakan Daud? Hanya firman dan maunya Tuhan. Saya pernah mendengar dari satu kawan. Ini dari Tabara, saudara. Ada besan saya yang pernah dibulan, bau saya. Tapi tetangga, kerjanya apa saudara? Tiap hari mabuk, tiap malam mabuk. Udah punya anak juga, ada berapa? Tetap karena suami itu pagi-pagi bau. Nama suami istrinya disebut. Dia bilang harus tunduk sama suami. Iya, oke. Itu emang harus tunduk. Jangan pun suami tunduk. Enggak mencari makan pun suami kata firman Tuhan tunduk. Lewat ketundukan ketaatan kita, maka Tuhan berproses. Amin. Berproses Tuhan. Kan dibiarkan kita loh saudara. Enggak. Jadi ditelingalah saudara, masih hidup ibu Epiopis yang baik nama suaminya. Padahal nggak menghasilkan ya suaminya, tapi tetap dia baik, disayang saya itu suaminya saudara. Jadi aku akan jemput ini, punya sini ibu ini hebat lagi. Itu karena pelaku firman. Karena firman ini penuh kuasa, hebat melakukannya. Amin. Iya dong. Aku udah menghasilkan. Jadi ada seorang ibu juga berkata-kata di kirinya Mama dan dia. Sekarang suami pokodonya. Ini dulu mencari dulu. Sekarang kalau aku mencari gak apa-apa lah. Lebih sakit tak punya suami. Dia bilang begitu saudara. Bayangkan. Jadi aku bilang bagus juga ini. Bagus. Tapi dia bilang biarlah dia mengalami proses-proses. Karena apapun derita kita, enggak kita sendiri menderita, tapi ditanggung oleh Tuhan. Amin. Dia lebih dulu menanggung itu saudara. Karena karya Tuhan yang dialami Raja Daud ini ada 4 hal dalam firman ini. Yang pertama, ketika Tuhan meneguhkan kesaksian kita, maka Roh Kudus akan sempurna untuk mau mengajar kita. Amin. Ketika Tuhan meneguhkan kesaksian kita yang berkata bahwa Dia Allah hebat, Allah dahsyat, Allah dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah ini
udah nyata loh saudara. Ya, jadi pujian itu ada artinya loh saudaraku. Nikmati, ya nikmati. Lalu apa? Santap. Jadi kalau orang yang sudah menikmati pujian itu, dia pasti tahu pengumumannya. Allah dahsyat berkuasa. Itu dinikmatinya, itu nyata dalam pribadi. Itulah firman Tuhan, itulah pujian yang membangun karakter kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Yuk mari kita lihat dalam kitab Mazmur 126. Seperti orang waktu kita itu memuji Tuhan, kalau kita udah nyatu dengan Roh Kudus, kita tuh seperti nggak sadar itu. Mau kita bawa kemana pun tangan kita ini, mau kita tepuk tangan, mau melihat muka kita pun senyum. Kalau orang bersuka cita kan nggak mungkin mukanya cemberut lah, enggak, pasti dia senyum, wajahnya pun tersenyum. Ya, yuk kita baca bersama-sama Mazmur 126 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sama-sama kita ya, supaya sama-sama diberkati kita. 2, 3, ya. Nyanyian Ciara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, Tuhan memulihkan, maka terjadilah sukacita, terjadilah sorak-sorak, maka kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, menikmati suasana yang indah. Kita katakan seperti orang bermimpi. Orang bermimpi Tuhan itu enak rasanya saudara, ditimpa. Apalagi kita bermimpi berkat kan, ya kita tinggal berlima. Pasti wajah kita itu dalam mimpi itu tersenyum. Bertemu dengan Tuhan aja kita puji Tuhan. Kalau kita cek perut tua kita, ya, lebay katakan tandanya yang dari pulihkan Tuhan. Itu dia. Pemuda mungkin terkadang wajahnya nggak bisa melihat kan, nggak bisa telinga. Ya udah, tante, ya kan? Pasti aku balas. Terkadang orang pakai helm pun, siapa yang tanya? Karena nggak sempat aku angkat tangan. Kayaknya aku nggak kurang diberkati, dan nggak aku angkat tanganku. Ya kan? Tim katanya pakai helm, siapa lah tadi? Udah jauh, tim bilang lagi. Karena supaya ada sambutan. Kalau udah disambut, pastinya bahagia. Kita pun bahagia, amin. Itu yang kedua. Kita harus cepat-cepat ini saudara, perjamuan kudus. Tadi adalah ketika Tuhan memulihkan. Yang kedua, kasih Allah semua menjadi kabar baik. Adapun kabar yang gak baik menjadi kabar baik itu karena apa? Ada kasih Allah. Jadi kalau saya nggak mau, saya berprasangka. Kalau dikabarkannya baik-baik itu. Karena yang baik-baik ini nggak baik, dia bisa menjadi baik. Amin saudara. Kalau kita menyikapinya dengan baik. Yang baik aja kalau bisa sikapi dengan yang tidak baik, yang tidak baik. Nah inilah kita yang sudah dipulihkan Tuhan. Jangan terus cepat kita membawa kabar buruk yang gak jelas, yang membuat orang meranda. Ini belum dipulihkan Tuhan. Tapi orang yang dipulihkan ada kabar baik,
Nggak perlu disampaikan, nggak baik itu. Dan sesuatu sampaikanlah seperti firman Tuhan. Untuk apa disampaikan? Supaya sejahtera, supaya penuh kuasa. Itu dia. Ini orang yang dipulihkan tadi, saudara. Langkah awal ya, Daud begitu. Jika dia sudah dipulihkan Tuhan, terus dia berjalan, sampai dia dipilih, diurapi. Saudara, kalau udah kita diurapi Tuhan, itu akan terbang bagi Raja Wali. Naik terus, naik. Yang naik itu semuanya pengetahuan, pengertian, ya. Apalagi berkat lagi. Diberkati saudaraku. Karena itu janji Tuhan. Imani, peganglah janji itu. Maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Akan diberkati Tuhan. Inilah janjinya. Daud mengalaminya karena firman-Mu dan perkataan-Mu. Maka aku sampai jadi raja di Israel. Ya kan? Jadi raja Daud. Berhasilkah Daud menjadi raja? Berhasil, saudara. Diberkati, melimpah ruah, dipenuhi dengan hikmat dari Tuhan. Enggak aja kekayaan, tapi hikmat. Hikmat itu perlu bagi kita untuk mau berkata-kata, orang yang dipulihkan atau orang yang belum dipulihkan. Kita semua di tempat ini adalah orang yang sudah dipulihkan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita sadar bahwa hidup kita ini sudah dipulihkan Tuhan. Hidup kita ini telah diberi keselamatan. Hidup kita ini telah ditanggung. Dosa kita telah ditanggung Tuhan. Sehingga Dia kepadanya lah kamu berkenan, aku berkenan. Bayangkan saudara, kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, pasti kita berkata begini, siapakah aku ini Tuhan? Kita ini jadi biji mata Tuhan. Saya dengan pujian aja mau saya bernangis-nangis, menjerit-jerit sama Tuhan. Karena pujian. Karena dalam pujian itu ada Dia. Sehingga Daud berkata, dengan apakah aku balas? Hanya dengan pujian penyembahan. Daud menjadi raja kaya raya, berhasil memimpin bangsa Israel. Sehingga dia hanya minta kepada Tuhan, dengan aku memuji menyembah Tuhan saja udah puji Tuhan. Dan Tuhan juga gak minta apa-apa, saudara. Dia hanya minta hatimu supaya Dia berkenan kepada kita. Yang ketiga, sampai kita harus berkata-kata dengan iman kepada banyak orang di dunia ini. Bagimu tidak ada yang suka. Bagi Tuhan tidak ada yang suka. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa Tuhan katakan? Sebab begini, perkataan kita jika dengan iman itu mengandung kuasa. Perkatakanlah penuh kuasa kepada yang sakit, maka yang sakit disembuhkan. Yang memegang ular berbisa sekalipun, kalau kita perkatakan firman dan beriman, kita tidak akan mati. Dia apa dicopot Tuhan? Ini firman Tuhan, saudara. Tapi jangan kita mau mencoba-coba, beda ya, mencoba-coba, aku coba-coba. Ada tinggi lagu genep orang mati, supaya berdoakan bagi itu mencoba-coba. Jangan coba-coba Tuhan. Tetapi jika Tuhan perintahkan berdoa, berdoakan. Waktu saya pergi ke rumah sakit kemarin, saya sakit awalnya, mamanya di Toba. Saya pergi ke sana dengan anak saya. Kenapa katanya sakit lutut?
Katanya virus pun. Kata dokter nanti. Pengen aja mau virus. Berdoa kita ya. Kau percaya Yesus? Aku ada juga. Pasti dia bilang. Maka kita harus spontan berkata. Karena kan kesaksian. Orang yang dipulihkan di sini dikatakan harus berkesaksian. Kesaksian itu dan melihat bagaimana karya Roh Kudus menyertai melengkapi terjadi, saudara. Itu. Jadi bukan kita, ada Roh Kudus yang bersama kita. Enggak kita, saudara. Kita hanya berasal doang. Tanpa jadi mereka yang kita kata, aku yang bukan berdoa untuk orang sana sembuh loh. Wih, aku bisa loh. Kan, malahan kita terus berkata seperti Daud. Siapakah aku ini? Itu. Supaya makin banyak lagi ditambahkan karunia kepada kita, supaya banyak lagi. Karena apa? 10 yang dikasihkan talenta ini, 1 kepada yang terakhir 1. Dia begini, lucu kali kau, masakan aku yang terakhir, aku 1 kau kasih. Dia nggak percaya bahwa di dalam talenta yang 1 itu banyak kasih karunia Allah. Kalau dikembangkan, nah ini. Jadi jangan kita menganggap kecil kali. Aduh, pelayanan ini kecil kali dah. Mengutip-utip persembahan. Saudaraku, di dalam itu banyak berkat-berkat Allah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia yang 1 talenta ini dia sepele. Kau pikir mau aku mengembangkan, padahal di dalam itu penuh banyak mujizat daripada yang 10 talenta. Tapi dia sepele. Sehingga tidak mendapat apa sampai katakan enyah kau. Karena dia sudah mengatasi apa yang diketahui 1 kali kelak, saudara. Keberhasilan kita itu kalau kita sudah masuk menghadap dia, kita dimahkotai. Kalau dia mahkota duri, kalau kita tidak, mahkota emas dimahkotai. Itulah hebatnya, saudara. Makanya jangan mau maju mundur, maju mundur, maju mundur. Jangan kapal selam, kapal sejarah. Tetapi orang yang terus melangkah, dia akan dimahkotai dengan mahkota yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.